Shalom, ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau ingat dulu ketika mendengar orang bersaksi, seringkali saya dan suami saya juga seolah-olah menghakimi, mengatakan bahwa itu bohong, karena saya secara pribadi belum merasakan kasih Tuhan. Namun setelah mengalami kasih Tuhan secara pribadi, sungguh memang luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu sungguh nyata. Nah, ketika saya merenungkan apa sih yang saya dapatkan kalau saya sudah nggak percaya, lalu saya seolah-olah memprovokasi ya kepada orang-orang bahwa dia bohong, nggak mungkin dan sebagainya. Ternyata Paulus di Filipi mengatakan, Filipi 3 ayat 15, di sana dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Di dalam ayat ini, saya merenungkan untuk pribadi saya. Marilah kita yang sempurna. Saya nggak sempurna, tetapi Tuhan menghendaki saya dan tentunya saudara sekalian sempurna di hadapan Dia. Dia yang menyempurnakan kita. Dia yang memampukan kita untuk boleh berpikir demikian, berpikir sama dengan orang yang sedang bersaksi. Artinya, saya tidak boleh menghakimi. Seandainya orang yang bersaksi itu mengatakan kebohongan, itu bukan urusan saya. Jadi, ya saya harus percaya bahwa dia bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, walaupun mungkin orang itu bohong gitu ya. Nah, di sini saya mengambil hikmahnya, bagaimana ya kalau bersaksi itu bohong. Nah, bahkan ketika orang itu bohong, firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan di Filipi, dan jikalau lain pikiranmu tentang satu hal. Jadi ketika saya kurang percaya, saya mengatakan itu bohong, maka hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi kalau dia bersaksi, ya misalnya bersaksi yang serem ya, jatuh dari pesawat dan sebagainya, lalu saya nggak percaya, mungkin hal itu akan terjadi pada saya gitu. Kalau menurut firman Tuhan ini, ya. Tetapi yang saya ambil positifnya di sini adalah bahwa Tuhan akan mengajarkan saya ketika Dia menyatakan hal yang lain di dalam pikiran saya. Ya, hal yang lain di dalam pikiran saya tidak sesuai dengan apa yang orang itu bersaksi, maka hal itu, apa yang dia saksikan akan terjadi pada saya. Ini sungguh terjadi. Saya nggak ingat tahun berapa, waktu saya bawa rombongan ke Belitung, ya, nggak ke Bangka lagi, tapi langsung ke Belitung. Saya bawa dua perahu ya, dengan peserta masuk ke 2 perahu. Oh, sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi sebelum saya berangkat ke Belitung, hari Senin saya datang ke persekutuan doa. Nah, di persekutuan doa itu yang membawa firman bersaksi. Ya, saya mau berangkat hari Kamis, dia hari Senin, gitu kan? Dia bersaksi mengatakan bahwa ketika mau menuju ke Pulau Belitung, naik perahu, di tengah-tengah danau itu
gelombang pasang, ya, gelombang pasang, perahunya seperti ditenggelamkan gitu, lalu keluar lagi dari lautnya, dari air itu basah semua. Nah, pada saat saya mendengar itu, saya percaya dan saya menginginkan itu. Saya menginginkan itu terjadi pada rombongan saya gitu ya. Seperti apa ya rasanya gitu. Rasa tenggelam sesaat gitu. Nah, kembali saya pergi kan, berangkat hari Kamis. Ketika dua perahu itu sudah di tengah-tengah danau, itu cuacanya terang benderang, langitnya biru, bintik-bintik putih ya, awan-awan putihnya tuh jelas banget, begitu cerahnya. Nah, teman-teman yang berenang itu sudah pada naik ke perahu. Ketika sudah semua di atas perahu, saya merasakan kok nggak terjadi gitu ya. Saya bilang sama teman saya yang selalu ikut di rombongan saya itu, saya berhadapan dengan dia, saya mengatakan dia bohong. Saya bilang begitu ya. Saya mengatakan, keluar suara, saya mengatakan dia bohong. Dan ibu itu pun kan ikut waktu hari Senin ke persekutuan doa, jadi dia tahu apa yang kami berdua inginkan gitu. Ketika saya mengatakan dia bohong, itu cuaca yang begitu cerah, tiba-tiba ada angin bertiup, kemudian gelap ya, awannya gelap. Lalu saya teriak sama teman-teman yang di perahu yang satunya, pegangan, saya bilang begitu ya, jangan lepas pegangan. Begitu bilang pegangan, itu langsung perahu kami ya, dua perahu itu rasanya dihembas ke dalam laut gitu, ke dalam danau itu. Kemudian timbul lagi, hanya sesaat, hanya beberapa detik gitu ya, basah semua ya. Nah, ketika perahu itu naik ke atas, saya sama teman saya ini teriak, puji Tuhan, haleluya. Ya, orang gila. Peserta semua bilang, Bu Eva gila. Ya, Bu Eva gila. Saya bilang, kita dapat berkat dari Tuhan. Bisanya kita basah semua nih. Saya waktu itu mengatakan, semua HP pasti ada di dalam tas dan tidak akan rusak, saya bilang. Percaya deh. Jangan dibuka sekarang, nanti sudah sampai ke pulau, saya bilang begitu. Dan semua pada kesel itu peserta ya. Nah, begitu perahu naik lagi, itu awannya kok bisa cerah kembali seperti semula, yang langitnya biru, awan putihnya banyak gitu ya. Nggak ada mendung sama sekali, nggak ada gelap, dan angin pun tidak. Di sini saya merasakan bahwa saya punya pikiran lain dari orang yang bersaksi itu. Tuhan nyatakan. Di dalam hal ini bukannya Tuhan mau menghukum kami, menghukum saya terutama yang mengatakan itu bohong. Tetapi saya mengambil positifnya, Tuhan mengajar saya. Tuhan mengajar saya. Ingat ya, kamu tidak boleh menghakimi. Apapun yang orang katakan, kamu percaya atau tidak percaya, jangan sampai keluar dari mulutmu bahwa dia bohong. Itu yang saya ambil hikmahnya. Saya akan telan, saya akan bawa dalam doa, dan saya tidak akan menghakimi bahwa orang itu bohong. Karena saya tahu Tuhan begitu peduli untuk mengajar saya, untuk lebih rendah hati, untuk lebih bisa mendengar apa yang orang bersaksi. Yang penting dia bersaksi menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sungguh Allah itu peduli mengajar saya agar saya betul-betul
merasakan kuasa kasih-Nya. Nah, ketika sampai di pulau, saya ceritakan seperti apa yang barusan saya cerita. Saya mengatakan bahwa hari ini kita mendapatkan berkat dari Tuhan karena sungguh luar biasa. Tuhan peduli kepada kita, terutama kepada saya bilang, supaya saya lebih percaya lagi kepada orang yang bersaksi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya untuk bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan Yesus memberkati kita semua, keluarga kita, anak mantu, keluarga, orang tua, saudara, sahabat kita, usaha kita, pekerjaan kita. Dia memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.